Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Arifah Putri Kasbar dari kelas BC 213 dengan NIM 210407512039. Tujuan saya membuat video ini yaitu sebagai pemenuhan tugas UTS mata kuliah konsep dasar IPS. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang hakikat IPS. Pengertian ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD, MI, SDLB, sampai SMA, MA, SMK. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. IPS merupakan studi sosial yang memadukan ilmu sosial dan humaniora untuk meningkatkan kompetensi kewarganegaraan. Dengan program sekolah, IPS dikembangkan dengan perpaduan yang sistematis berdasarkan disiplin ilmu antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filosofi, ilmu politik, psikologi, agama, dan sosiologi, serta materi yang diperlukan dari ilmu humaniora, matematika, dan ilmu alam. Tujuan dan fungsi ilmu pengetahuan sosial. Menurut National Council Social Studies 2003 adalah tujuan utama IPS adalah membantu manusia generasi muda mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang informatif dan rasional sebagai warga negara yang baik dari budaya yang berbeda-beda, serta dalam konteks masyarakat yang demokratis dalam dunia yang saling membutuhkan. Menurut BSNP 2006, IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Yang keempat, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetensi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global. Ruang lingkup dan materi ilmu pengetahuan sosial. Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, manusia, tempat, dan lingkungan. Yang kedua, waktu, keberlanjutan, dan perubahan. Yang ketiga, sistem sosial dan budaya. Yang keempat, perilaku ekonomi dan kesejahteraan.
Paradigma pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Perkembangan masyarakat Indonesia. Pemikiran mengenai konsep pendidikan IPS di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pemikiran studi sosial di Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang memiliki pengalaman panjang dan reputasi akademis yang signifikan dalam bidang itu. Reputasi tersebut tampak dalam perkembangan pemikiran mengenai bidang itu seperti dapat disimak dari berbagai karya akademis yang antara lain dipublikasikan oleh National Council for the Social Studies. Konsep IPS untuk pertama kalinya masuk ke dalam dunia persekolahan terjadi pada tahun 1972 sampai 1973, yakni dalam kurikulum proyek perintis Sekolah Pembangunan atau PPSP, IKIP Bandung. Dalam kurikulum SD 8 tahun PPSP digunakan istilah pendidikan kewarganegaraan atau studi sosial sebagai mata pelajaran sosial terpadu. Dalam kurikulum tersebut digunakan istilah pendidikan kewarganegaraan yang di dalamnya tercakup sejarah Indonesia, ilmu bumi Indonesia, dan civis yang diartikan sebagai pengetahuan kewarganegaraan. Dalam kurikulum 1975, pendidikan IPS menampilkan 4 profil, yakni yang pertama, pendidikan moral Pancasila menggantikan pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu bentuk pendidikan IPS khusus yang mewadahi tradisi citizenship transmission. 2. Pendidikan IPS terpadu untuk sekolah dasar. 3. Pendidikan IPS terkonfederasi untuk SMP yang menempatkan IPS sebagai konsep payung yang menaungi mata pelajaran geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi. Dan yang keempat, pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencangkup mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi untuk SMA atau sejarah dan geografi untuk SPG. Perkembangan pemikiran pendidikan IPS yang terwujudkan dalam kurikulum sampai dengan Dasawarsa 1990-an ini, pendidikan IPS di Indonesia mempunyai 2 konsep pendidikan IPS, yakni pertama, pendidikan LPS yang diajarkan dalam tradisi citizenship transmission dalam bentuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan serta sejarah nasional. Kedua, pendidikan IPS yang diajarkan dalam tradisi social science dalam bentuk pendidikan IPS terpisah dari SMU yang terkonfederasi di SLTP dan yang terintegrasi di SD. Perkembangan pemikiran yang berkembang di Indonesia sampai saat ini, pendidikan IPS terpilah dalam 2 arah, yakni pertama PIPS untuk dunia persekolahan yang pada dasarnya merupakan penyederhanaan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang diorganisasikan secara psikopedagogis untuk tujuan pendidikan persekolahan. Dan kedua, PDIPS untuk perguruan tinggi, pendidikan guru IPS yang pada dasarnya merupakan penyeleksian dan pengorganisasian secara ilmiah dan metapsikopedagogis dari ilmu-ilmu sosial, humaniora, dan disiplin lain yang relevan untuk tujuan pendidikan profesional guru IPS. PIPS merupakan salah satu konten dalam PDIPS. Itulah tadi penyampaian dan pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.